Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Statistika di sini akan menjelaskan mengenai uji Friedman dan cara pengaplikasiannya. Tolong disimak ya. Uji Friedman merupakan pengujian statistik untuk K sampel berpasangan dengan bentuk skala pengukuran minimal ordinal. Uji Friedman digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara total ranking pada setiap kondisi atau variabel dengan nilai yang diharapkan secara kebetulan atau value expect. Lalu, ada metode pengujian uji Friedman. Ada 3 metode pengujian. Yang pertama, memasukkan data ke tabel N kali K, dengan N adalah banyaknya individu yang diuji. N diletakkan pada baris, yaitu ke pinggir. Dan K adalah banyaknya kategori yang diuji. K diletakkan pada kolom, yaitu ke bawah. Lalu yang kedua adalah meranking data per baris dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga, menjumlahkan ranking per kolom. Langkah pengujian uji Friedman. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, hipotesis. Kedua, statistik uji. Yang ketiga, kriteria uji. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Menyatakan hipotesis H0 yaitu tidak terdapat perbedaan antara K1, K2, K3, dan seterusnya. Sedangkan H1 terdapat setidaknya satu perbedaan antara K1, K2, K3, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada statistik uji. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, sudah terdapat rumus uji Friedman. Dengan keterangan K adalah banyaknya kategori yang diuji, N adalah banyaknya individu yang diuji, dan RI adalah jumlah ranking pada kolom KI. Selanjutnya, ada kriteria uji. Kriteria uji yang pertama ada 4, yaitu menentukan taraf nyata atau alfa, menentukan degrees of freedom yang bisa dilihat dari K-1, melihat tabel distribusi critical value of the chi-square, dan membandingkan nilai FR dengan nilai pada tabel. Jika nilai FR lebih besar daripada nilai pada tabel, maka H0 ditolak. Namun jika nilai FR lebih kecil daripada nilai pada tabel, maka H0 diterima. Lalu kriteria uji yang kedua ada 3, yaitu menentukan taraf nyata atau alfa, menentukan nilai probabilitas kejadian atau p-value, membandingkan nilai p-value dengan taraf nyata atau alfa. Jika nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa, maka H0 diterima. Namun, jika nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak. Langkah pengujian yang terakhir adalah kesimpulan. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang didasarkan pada hipotesis, yaitu menentukan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Lalu, jika H0 ditolak, maka harus dilakukan uji lanjutan yang berfungsi untuk mengetahui letak perbedaan yang terjadi di antara kategori sampel. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dibahas. Pak Supratman melakukan pengujian terhadap pengaruh kawasan pemukiman terhadap kemampuan regulasi emosi murid Tadika Mesra. Kawasan pemukiman pertama terletak di pantai, kawasan pemukiman kedua terletak di dataran rendah, dan kawasan pemukiman ketiga terletak di dataran tinggi. Berikut adalah tabel nilai total dari penelitian mengenai kemampuan regulasi emosi murid Tadika Mesra di ketiga kawasan pemukiman tersebut. Lalu soalnya adalah, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pengaruh kawasan pemukiman terhadap kemampuan regulasi emosi murid Tadika Mesra. Pembahasan. Pertama, nyatakan hipotesis. H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan antara kawasan yang terletak di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi terhadap kemampuan regulasi emosi murid Tadika Mesra. H1-nya terdapat perbedaan antara kawasan yang terletak di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi terhadap kemampuan regulasi emosi murid Tadika Mesra. Kemudian, berikanlah ranking untuk setiap kondisi pada setiap subjek per baris dengan ranking 1 untuk nilai yang terkecil. Berikut ini adalah tabel ranking. Ranking data secara horizontal. It's 100 degrees, why you feeling down, what's the
Selesai dirankingkan, jumlahkan ranking tersebut ke bawah. Langkah kedua yang kita lakukan adalah statistik uji dengan menggunakan rumus uji Friedman di sini. One bad bitch, if she do it, I say so. Two big 40s and a big ass Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Poured up a phone, now the blueberry fango. One false move and we straight to short shit. 2 small bands just to take you out real quick. 3 more hoes, pull up on fucking shit, that's how it goes. Big bands, I'm coming straight. One bad bitch, if she do it, I say so. 2 big 40s and a big ass Draco. Setelah ditemukan hasil uji Friedman 2,6, bandingkan F-hitung dengan F-tabel. F-tabel dapat ditemukan di dalam tabel M. Karena F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka H0 diterima. Sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kawasan yang terletak di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi terhadap kemampuan regulasi emosi murid tadika mesra. Nah, jika sudah dihitung semuanya, kita bisa lanjut ke laporan uji Friedman dengan format APA style. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Ooh, got the feeling. Tell me why I cry when I feel it. Tell me why. Untuk melakukan uji Friedman menggunakan SPSS, pertama pindahkan seluruh data ke dalam SPSS. Lalu klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Key-Related Samples. Pindahkan seluruh variabel yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Jangan lupa supaya box text type yang dicentang adalah Friedman. Kemudian klik Statistics dan centang deskriptif apabila ingin mendapatkan gambaran singkat mengenai datanya. Klik Continue. Klik OK untuk hasil langsung di output, tapi untuk dapat rumus di sintaks, klik Paste. Blok rumus yang ada di sintaks, kemudian klik Run. Hasil akan muncul pada output. Pada tabel Descriptive Statistics terdapat gambaran singkat data berupa N atau jumlah, mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Di Friedman Test terdapat tabel ranking yang menunjukkan rata-rata ranking dari masing-masing variabel. Pada tabel test statistik, ada asymptotic atau p-value yang berjumlah 0,273 dan ada chi-square yang berjumlah 2,6. Bandingkan p-value yang sebesar 0,273 dengan alpha 0,05 menggunakan kriteria uji berikut. Karena p-value lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima sehingga tidak perlu ada uji lanjutan. Namun apabila H0 ditolak, maka perlu dilakukan uji lanjutan berupa uji Wilcoxon. Untuk melakukan uji Wilcoxon, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Two Related Samples. Kemudian pasangkan setiap variabel satu dengan lainnya. Pastikan box yang tercentang pada bagian text type adalah Wilcoxon. Kemudian klik OK untuk langsung atau paste untuk mendapatkan rumus pada sintaks. Blok rumus, kemudian klik Run. Berikut adalah hasil dari uji Wilcoxon. Yang pertama terdapat tabel ranks. Selanjutnya ada tabel test statistics yang menunjukkan nilai Z dan juga p-value. Karena pada uji sebelumnya hasilnya tidak ada perbedaan signifikan, maka pasangan variabel di sini juga tidak ada yang perbedaannya signifikan. Berikut adalah lampiran dari soal latihan. Selamat mengerjakan.